Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk merenung, sebelum datang satu hari di mana amal tidak lagi bisa ditambah dan penyesalan tidak lagi bisa ditebus. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas bukan tentang orang yang meninggalkan ibadah, tetapi tentang orang yang rajin ibadah namun ibadah itu tidak mengubah dirinya. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, Allah tidak mensyariatkan ibadah sekedar agar tubuh kita bergerak, lisan kita membaca, atau waktu kita habis di sajadah. Allah mensyariatkan ibadah agar hati tunduk, agar akhlak berubah, dan agar jiwa semakin dekat kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Jika sholat tidak mencegah, maka yang perlu diperiksa bukan jadwalnya, tapi kualitasnya. Ada ibadah yang hanya sampai di badan, namun tidak pernah turun ke hati. Gerakannya benar, bacaannya lengkap, waktunya tepat, tetapi tidak melahirkan rasa takut kepada Allah dan tidak melahirkan kelembutan kepada manusia. Inilah ibadah yang dilakukan tanpa kehadiran hati. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang sholat namun tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali lelah. Hadis riwayat Ahmad. Perhatikan betul-betul peringatan Allah ini, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Al-Quran Surah Al-Maun ayat 4-5. Lalai di sini bukan hanya soal waktu, tetapi lalai dari makna dan dampak sholat. Mereka sholat, namun lisannya masih kasar, hatinya masih dengki, dan tangannya masih menyakiti. Para ulama menjelaskan, jika ibadah adalah pohon, maka akhlak adalah buahnya. Jika tidak ada buah, maka ada yang salah dengan akarnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, ibadah yang benar pasti bermuara pada akhlak. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, salah satu penyakit ibadah adalah ketika ibadah justru melahirkan kesombongan, merasa paling rajin, merasa paling lurus, merasa paling benar. Padahal semakin benar ibadah seseorang, semakin rendah hatinya. Ibadah tanpa ikhlas tidak mengubah apa-apa. Ikhlas adalah ruh ibadah. Tanpa ikhlas, ibadah hanyalah rutinitas. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan, amal tanpa ikhlas tidak akan melahirkan cahaya di hati. Selain ikhlas, ibadah harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, bahaya besar muncul ketika ibadah tidak lagi melahirkan rasa takut, tetapi justru melahirkan rasa bangga. Inilah ibadah yang merusak hati. Para ulama menyebutkan, di antara tanda ibadah yang diterima, hati semakin lembut, dosa semakin ditakuti, dan akhlak semakin dijaga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya satu amal saja diterima, itu sudah cukup bagiku. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu fungsi utama ibadah adalah melahirkan rasa takut yang sehat kepada Allah. Bukan takut membuat putus asa, tetapi takut yang membuat hati selalu waspada dan tidak berani meremehkan dosa.
Ketika seseorang rajin ibadah namun tidak takut bermaksiat, tidak takut menyakiti manusia, dan tidak takut melanggar batas Allah, maka itu tanda bahwa ibadah tersebut belum benar menyentuh hatinya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 28. Takut di sini bukan karena ilmu semata, tetapi karena ibadah yang melahirkan kesadaran akan kebesaran Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ibadah yang tidak pernah diiringi muhasabah perlahan akan berubah menjadi kebiasaan kosong. Sholat dikerjakan karena sudah biasa, puasa dilakukan karena rutinitas, sedekah diberikan karena kebiasaan sosial, bukan karena dorongan iman yang hidup. Padahal para ulama salaf selalu menghisab diri mereka sendiri, bukan hanya sebelum beramal, tetapi setelah beramal, apakah amal itu ikhlas dan apakah amal itu mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang paling berbahaya dalam ibadah bukan orang yang sedikit amalnya, tetapi orang yang merasa sudah cukup, merasa cukup sholatnya, merasa cukup puasanya, merasa cukup sedekahnya, hingga tidak lagi merasa butuh untuk memperbaiki diri. Padahal orang-orang soleh selalu merasa amal mereka terlalu sedikit dan dosa mereka terlalu banyak. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, orang beriman menggabungkan amal baik dengan rasa takut. Semakin benar ibadah seseorang, semakin lembut lisannya, semakin tenang sikapnya, dan semakin rendah hatinya di hadapan manusia. Ibadah yang benar tidak membuat seseorang merasa tinggi, tetapi membuatnya sadar bahwa tanpa rahmat Allah, ia tidak akan selamat. Allah berfirman, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, salah satu tanda ibadah yang sakit adalah ketika ibadah justru melahirkan sikap meremehkan orang lain, meremehkan yang belum hijrah, meremehkan yang masih belajar, meremehkan yang amalnya sedikit. Padahal Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan buruk apabila ia meremehkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ibadah yang benar melahirkan kasih sayang, bukan penghakiman. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, betapa banyak amal besar yang rusak karena akhlak yang buruk, lisan yang tajam, emosi yang tidak terkontrol, dan sikap kasar kepada manusia bisa menghapus pahala ibadah. Rasulullah SAW bersabda tentang seorang wanita yang rajin sholat dan puasa namun menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka beliau bersabda, ia di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Ibadah bukanlah prestasi yang dipamerkan, tetapi amanah yang harus dijaga. Semakin banyak ibadah, seharusnya semakin takut jika ibadah itu tidak diterima. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Banyak orang yang sibuk memperbaiki tampilan luar ibadah, namun lupa memperbaiki isinya. Padahal yang dilihat Allah bukan gerakan semata, tetapi hati yang hadir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dari harta kalian, tetapi melihat hati dari amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Jika hari ini kita menyadari bahwa ibadah kita belum mengubah akhlak, itu bukan alasan untuk putus asa, tetapi alasan untuk kembali belajar dan memperbaiki diri. Allah selalu membuka pintu taubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ibadah yang diterima Allah akan mengubah cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan cara kita memperlakukan manusia. Jika ibadah semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin melembutkan kita kepada manusia, itulah tanda ibadah yang berada di jalan yang benar. Namun jika ibadah hanya menambah rutinitas tanpa perubahan,
maka itulah saatnya kita berhenti sejenak untuk merenung dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Jangan ukur ibadah dari banyaknya, tetapi dari perubahannya. Jika ibadah belum mengubah akhlak, itu bukan alasan untuk berhenti, tetapi alasan untuk memperbaiki. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikan ibadah kami ibadah yang Engkau terima, yang menghidupkan hati kami, yang memperbaiki akhlak kami, dan yang mendekatkan kami kepadamu. Jangan Engkau jadikan ibadah kami sekedar rutinitas tanpa makna. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.